Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Murniati. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Sebelumnya, apa itu dasar hukum? Yaitu ketentuan yang secara jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya sebagai pendukung sebuah tindakan hukum atau norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum. Lalu, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami, tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba, dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan tidak diterapkan dengan benar. Lalu, apa dasar dari dalam menerapkan metode Bimba? Yang pertama adalah hak anak, yaitu menurut Konvensi Hak-Hak Anak PBB tahun 1989 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Apa saja hak anak? Yaitu hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk bermain, hak untuk berrekreasi, dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan. Kenapa berdasarkan hak anak ini? Kita tahu bahwa setiap anak adalah pembelajar, dan untuk menjadi pembelajar ini maka harus kita bimbing. Dan dibimbingnya dengan cara seperti apa? Dengan cara yang menyenangkan atau fun learning. Nah, bagaimana jika orang dewasa tidak tahu? Maka akan berdampak pada si anak ini. Dan hak-hak anak ini sesuai dengan 7 nilai dasar Bimba, yaitu pada ayat yang kedua, bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang dianugerahkan kepada orang dewasa. Maka sudah sepantasnya bahwa anak-anak ini mendapatkan bimbingan, mendapatkan pendidikan yang layak dari orang dewasa. Yang kedua yaitu sesuai dengan 7 nilai dasar Bimba yang ayat kelima, yaitu bahwa bimbingan minat belajar adalah hak anak dan juga kewajiban orang dewasa. Yaitu artinya bahwa kewajiban belajar itu bukanlah hak dari anak-anak, bukan juga kewajiban dari anak-anak, terutama anak-anak usia dini, tapi kewajiban dari orang dewasa. Lalu sebagai orang dewasa harus memberikan bimbingan, pendampingan, dan juga memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga sesuai. Nah, untuk dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike. Apa itu? Jadi bahwa untuk melakukan proses pembelajaran, bahwa kita mengenal satu, the law of readiness. Apa itu? Yaitu kesiapan dari anak. Bagaimana kita tahu bahwa anak itu siap? Kita dengan cara bercakap-cakap, dengan cara sesuai dengan karakteristik dan juga kesukaannya. Nah, setelah anak senang, setelah anak bahagia, lalu akan berefek, yaitu the law of effect, yang mana efeknya adalah karena dia senang, maka dia akan mau mengulang terus, mengulang lagi dan mengulang lagi. Nah, dari mengulang ini dia akan terus berlatih, atau the law of exercise, berlatih, terus berlatih. Maka dengan diulang-ulang, dengan sering berlatih, maka anak akan menjadi mampu. Nah, setelah mampu, maka minatnya akan semakin bergelora dan dia akan senang belajar, senang mencari tahu hal-hal yang baru. Minat belajarnya akan menjadi minat kuadrat, sehingga
kita tidak perlu sebagai orang dewasa memaksakan anak untuk belajar karena minatnya sudah ada dalam dirinya sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang metode dalam menerapkan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.